Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita Kuda Ngising. Episode 10. Wah, gimana nih 2 seri ke belakang ini, Balaton dan Red Bull Ring Austria. Kalau untuk pembalap yang nomor satunya sih Udah jelas itu. membosankan ya. Wah, bukan membosankan, Selalu 93 selalu. dan nggak ada hiburannya. Kalau emang dia jago banget harusnya bisa entertain, overtake banyak atau apalah gitu. Tapi terlalu mengejar target Jordan kali ya, makanya nggak mikirin pembalap lain, jadi nggak ngehibur penonton gitu. Ya kalau dibilang nggak entertain, ya itu salah pembalap yang di belakangnya ya, pada pelan dan skillnya di bawah rata-rata. Tapi ya tinggal tunggu beberapa seri lagi ya, peresmian resmi sama dengan sang legenda hidup. Ya gue bukan nggak mau mengakui skill dia, tapi lebih ke gue butuh entertainnya aja gitu. Lu sebagai calon Jordan dengan Jordan yang banyak itu ya harusnya bisa menghibur lah gitu. Entertain tuh ada di baris kedua dan ke belakang. Satu itu tempat khusus untuk 93. Kalau lu ngomongin posisi 2, ya itu baru entertain tuh ya. Ada Antara 63 dan 72 ini kemana nih? 72 redup 73 mungkin. 73 ya, sorry 73 kemana ini? 73 kan di Austria dia dapat hukuman long lap ya. Begitupun di Balaton juga sama ya. Jadi ya menurut gua kurang beruntung aja. Tapi kalau tidak dihukum ya sudah pasti 1-2 Marquez Company. Gua kira 63 semakin lama semakin menurun, 73 ini semakin melesat gitu. Nggak taunya kenyataannya dia semakin di belakang 63. Ya walaupun sprint dia tetap konsisten podium, tapi menurut gua poin untuk mengejar klasemen kedua ini 63 semakin besar. Jadi kebukti kan, menurut gua 63 ini tetap di atas 73. Wah, kalau untuk klasemen kedua nggak ada harapan ya 63 nih menurut gua. Kemarin 2 seri kemarin ya karena ketolong long lap penalti. Karena Kalau lu ngomongin perkara dia kena hukuman, ya itu wajar. Karena dia ambisi, makanya di Austrian dia kena long lap. Kalau masalah di Batalon kemarin kan long lap juga. ya long lap, tapi kan menurut gue ya namanya pembalap kan harus pinter-pinter nyari momen kan. Ya mungkin momen dia kurang aja, kurang beruntung. Sekarang gini, kalau menurut gue nih ya, kalau emang skill dia lebih bagus dari 63, mau long lap mau double long lap pasti dia bisa nyusul 63 seenggaknya. Karena 63 ini posisinya di hasil race-nya di luar 5 besar loh. Ya seenggaknya dia masuk 5 besar gitu 73. Kalau emang skillnya bagus, tapi ternyata enggak kan. Dia lebih buruk dari 63. Kalau tanpa hukuman dia jelas selalu berada di 63. Tapi kan ini hukuman. Ya kalau masalah hukuman, kalau emang dia skillnya bagus kayak kakaknya, kayak 93, mau dia kena double long lap pun pasti kencang lagi gitu. Nah gue mempertanyakan itu, skillnya di mana? Harusnya bisa dong, mau dia posisi berapapun pasti bisa nyusul, minimal nyusul Peko lah. Pasti bisa kalau nyusul Peko mah. Kalau nggak ada pelanggaran itu sudah pasti akan selalu tetap berada di depan 63. Berarti kan skillnya kurang kan, nggak lebih baik dari Peko menurut gue. Karena dia nggak bisa nyusul di 2 race kemarin ini, nggak bisa dia nyusul Peko. Ya karena kan pelanggaran. Kalau seandainya tidak ada pelanggaran, tos-tosan deh, bahkan sama-sama tidak ada pelanggaran, ya itu jelas Alex Marquez tetap berada di atas. Karena gue bisa bicara
kita pindah ke Aprilia nih. Martin kemarin di Batalon dari posisi di luar 10 besar, finishnya di mana? Keempat. Martin Itu jelas skill. Itu Martin is back. Itu contoh real loh. Harusnya Alex Marquez bisa kayak gitu, maksud gua. Wah, kan ini balaton ini kan ya sirkuit baru pertama kali untuk MotoGP. Jadi ya masih meraba-meraba lah. Ya untuk pertama kali race di sini ya so-so lah. Jadi lu masih belum mengakui kalau semakin seri 73 ini semakin menurun, lu belum mau mengakui ini. Jadi omongan gue masih belum berlaku nih. Kalau menurun, yes, mungkin gue akui iya. Kalau menurun ya, karena pelanggaran. Tapi kalau untuk urusan skill, oh jelas tetap selalu berada di atas 63. Oke, kita lihat nanti hasil klasemen akhir. Menurut gua kedepannya ini 73 ini semakin menurun. Ya walaupun Peko semakin menurun juga, tapi dari segi hasil akhir lu tetap masih optimis. Masih dong. Peko akan finish di klasemen nomor 2. Masih, walaupun performa yang seperti itu. Masih, karena kompetitor sebelah ini 73 semakin menurun juga. Walaupun lo dengan alasan pelanggaran, tapi gue tetap yakin. Wah, lu mimpinya ketinggian nih orang-orang kayak Peko nih, pemuja Peko nih mimpinya ketinggian. Tolonglah urusin aja itu Marco Bezzecchi itu hampir mau menyusul ke klasemen ketiga. Peko hampir mau direbut loh itu klasemen 3-nya. Marco Bezzecchi ini tampil luar biasa. Aprilia ini emang dari musim-musim sebelumnya kayak telat panas nih. Apalagi musim ini ditambah sang jurdunnya ini cedera dan drama segala macem ya. Menurut gue wajar aja, terutama Bezzecchi ya. Dia udah mulai ketemu settingannya dan hasil race-nya pun bagus-bagus, podium terus 2 seri ini, 3 seri ini. Jadi menurut gue ya bagus. Cuma untuk ngerebut posisi ketiga ini mungkin lebih tepatnya Peko kedua 73 diancam dengan 72. Nah itu baru tepat. Wah, tuh itu sebuah anomali yang tidak jelas itu ya maksudnya ya. Tapi ngeri loh kalau beneran kejadian Alex Marquez ini hasil akhirnya kalah sama Marco Bezzecchi, ini ngeri loh. Berarti opini gue tentang skill Alex Marquez ini terbukti jauh malah. Woi, kalau lu mikirnya kejauhan, kalau gue sih yang deket-deket dulu aja. Jadi orang tuh harus optimis lah, capai dulu target yang ada, merebut klasemen 3 posisi itu sudah sangat bagus. Kalau untuk merebut seorang Alex Marquez kedua, wah kejauhan ya, karena Alex Marqueznya juga luar biasa. Untuk Marco Bezzecchi ya, syukur-syukur bisa duel lah dengan Alex Marquez. Tapi kalau Peko ya, harap-harap cemas aja direbut posisi. Sama ini sih gua salut sama KTM sih. Wah. Kok 2 seri ini apa anomali dia karena sempat di kandang Austria atau emang bagus ya? Terutama Pedro sih. Jadi KTM tuh menurut gua kok fairingnya jadi Ducati sentris ya sekarang. Sangat mirip sekali. Ya, 2 seri ini. Pengembangan sih. Namanya mereka akan riset, mungkin ya fairing dari Ducati itu yang paling maju. Honda pun sama. Apa mungkin karena itu jadi maju? Kayaknya enggak ya, tapi lebih ke iya mungkin bisa itu faktornya nambah 50%. Kalau menurut gue sih lebih ke pembalapnya aja sih. Pedro Acosta ini emang jadi jelas spesial. Pedro Acosta itu spesial. Kalau bisa memilih di grid ini, gue bisa memilih Pedro Acosta tuh sebenarnya nomor 2. Di bawahnya
Marc Marquez. Sayangnya KTM belum maksimal. Tapi menurut lu seri-seri ke depan ini akan konsisten seperti ini atau enggak? Antara KTM dengan Aprilia ini. Selalu ya minimal podium lah. Kalau podium sih gue masih yakin dengan Marco Bezzecchi ya, tapi tidak dengan Acosta ya. Mungkin kalau Acosta yang gue percaya kepada Acosta tapi tidak percaya sepenuhnya ke KTM. Yang pertama di Austria karena kandangnya. Yang kedua di Balaton karena Pedro Acosta ini tipe pembalap yang cepat belajar. Jadi menurut lo untuk KTM ini terutama Acosta ini ya cuma anomali aja gitu? Ya, tapi tidak untuk dengan Marco Bezzecchi ya. 3 balapan ke belakang ini cukup mengerikan ya Aprilia. Apalagi Jorge Martin juga ya kemarin di Balatonnya bisa keempat gitu. Sungguh comeback yang luar biasa dari sang juara dunia menurut gua. Ya mudah-mudahan minimal Aprilia, Bezzecchi dan Martin ini bisa lebih sering di depan lah ya. Jadi Ya, menghibur balapan gitu, nggak membosankan Ducati terus. betul ya. Bezzecchi dan Martin bisa tukar-tukeran lah podium 3 karena 1-2-nya kan sudah di lock ya dengan. Jangan terlalu jumawa. Mungkin nomor 1 lu bisa jumawa, nomor 2 kayaknya sudah mulai redup. Tapi ya kalau ngomongin KTM dan Aprilia, kita juga nggak boleh lupa sama pabrikan Jepang, Honda terutama. Kemarin itu menurut gue ya ketolong sirkuit baru aja sih. Untuk apalagi Marni ya yang Wah, naik ya. Kebukti kan berarti dia pengembang motor dan pembalap juga gitu. tapi Terbukti bagus juga sih nggak ada untuk yang sirkuit entertain. baru ya. nggak ada entertain tapi ya kalau ya seperti biasalah. Ya wajar dia euforia untuk keempat aja, mungkin dia udah fokus untuk balap aja gitu. Sebelum-sebelumnya kan jelek terus ya, jadi untuk entertain ya belum lah. Ya tapi Honda ini ganti-gantian di Austria ini akhirnya Joan Mir meraih hasil terbaiknya di Austria. Tidak tertipa sial lagi ya, biasanya sial terus nih orang. Akhirnya dia meraih hasil terbaik. Ya cuma untuk satu seri itu doang. Yes. Ya menurut gua belum lah kalau untuk Mir. Tapi kalau untuk Marni di sirkuit baru, motornya baru, ya dia juga yang ngembangin. Menurut gua usaha dia terbayar lah untuk sampai detik ini tuh. Dia bisa nunjukin kalau dia nggak cuma pengembang gitu, tapi dia pembalap juga menurut gua. Tapi kan dia belum resmi diperpanjang kontrak dengan HRC. Yang pasti hanya Mir. Ya itu tinggal tunggu waktu aja. Apalagi dengan hasil kemarin, kayaknya besar kemungkinan pengumuman sih. Marini yang akan. Tetap Marini Joan Mir. Oke, kita prediksi nih untuk seri selanjutnya. Katalunya. Jangan ditanya itu mah. 1, 2, 3 sprint dan race. Silakan. Nomor satunya 72. Masih belum mau mengakui dia. Lanjut. Nomor 2-nya 93. 3. Nomor 3-nya 63. Dia sungguh prediksi yang tidak masuk di akal ya. Ya tapi nggak apa-apa. Orang berhak berfantasi lah. Tidak melihat realita. Kalau menurut gua 1-2 ya jelas. Tidak lain dan tidak bukan Marquez Company. Nomor 3 gue berani taruh Pedro Acosta. Yakin? Sprint dan race yakin Bezzecchi akan kalah dengan Pedro Acosta. Beko masuk 10 besar aja sudah syukur alhamdulillah ya itu orangnya. Oke.
Kalau gitu kita tutup podcast kita kali ini. Sampai jumpa di seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.